Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhami Madudin Izhar dengan NIM 2210417828. Nah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dari dosen saya Bapak Adi Mursalin, yaitu mata kuliah Manajemen Supply Chain. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang manajemen supply chain, tentang sebuah merek handphone, yaitu handphone Xiaomi. Nah, oke. Jadi manajemen supply chain management ini atau manajemen rantai pasokan adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Jadi seluruh aktivitas ini nih mencakup aktivitas pembelian dan outsourcing. Nah, jadi ditambah fungsi lain yang penting bagi hubungan antara pemasok dan distributor. Lalu tujuan utama dari manajemen rantai pasokan adalah penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain, mengurangi waktu, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Nah, lalu penerapan supply chain management di masa seperti ini cocok diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai pasokan. Nah, jadi untuk pembuatan video ini nih, saya bertujuan untuk menjelaskan manajemen rantai pasokan dan untuk mengetahui keadaan perusahaan guna meningkatkan efisiensi distribusi ponsel Xiaomi di Xiaomi Store di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman di Pontianak. Nah, di dalam video ini saya menjelaskan adanya manajemen rantai pasokan dalam perusahaan sangat memungkinkan tercapainya peningkatan efisiensi dalam proses distribusi ponsel Xiaomi di Xiaomi Store di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak. Nah, dari pusat ke pengecer dan berakhir pada konsumen di wilayah Kalimantan Barat. Nah, penerapan manajemen rantai pasokan sangat baik dan menguntungkan bagi perusahaan karena adanya sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam rantai supply. Nah, sistem manajemen rantai pasokan khususnya dalam aktivitas pendistribusian produk Xiaomi telah berjalan baik sehingga meningkatkan efisiensi distribusi produk Xiaomi sampai kepada pengguna di kota Pontianak. Nah, dalam membangun daya saing, banyak perusahaan menerapkan supply chain management atau manajemen rantai pasokan untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan efektivitas sebagai bagian perbaikan nilai kepada pelanggan. Nah, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan meningkatkan profitabilitas. Ini perkataan dari Lee pada tahun 2000. Nah, salah satu hal yang membuat perusahaan distributor bertahan adalah penyediaan produk yang tepat bagi konsumen di waktu yang tepat dan dalam biaya ekonomis. Ketersediaan produk dan harga jual yang ekonomis hanya dapat terjadi jika ada koordinasi yang baik antara perusahaan retail dengan pihak-pihak dalam rantai suplainya. Nah, koordinasi antara pihak-pihak dalam rantai suplai tidak hanya melibatkan koordinasi persediaan saja, tetapi juga informasi tentang pasar yang berguna bagi perencanaan perusahaan. Kekurangan persediaan produk pada distributor akan berakibat kehilangan penjualan. Nah, sedangkan kelebihan tertentu akan berakibat menumpuknya produk dan meningkatnya biaya pemeliharaan persediaan. Nah, jadi di sini ada 5 tujuan dari supply chain management. Nah, apa saja itu? Yang pertama, ada penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Lalu yang kedua ada mengurangi biaya. Lalu yang ketiga meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Nah, lalu yang keempat ada mengurangi waktu. Dan yang terakhir yang kelima itu adalah memuaskan kegiatan perencanaan dan distribusi. Nah, jadi hasil analisis dari hasil analis saya adalah penerapan manajemen rantai pasokan dalam meningkatkan efisiensi distribusi ponsel Xiaomi di Xiaomi Store Jalan Sultan Syarif Abdurrahman ini di Pontianak. Supply chain adalah sekumpulan aktivitas nih yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Menyimak dari definisi ini, maka suatu supply chain terdiri dari perusahaan yang mengangkut bahan baku dari bumi atau alam, lalu perusahaan yang mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen, supplier, bahan-bahan pendukung produk, lalu perusahaan perakitan. Nah, distributor dan retail yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Dalam supply chain, ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu yang pertama supplies,
Lalu kedua ada manufaktur, lalu yang ketiga distribution, yang keempat ada retail atau outlet, yang kelima ada customer. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu pertama nih aliran barang dari hulu ke hilir, lalu ke hulu, dan ketiga lalu dari kemudian ke pemakai akhir, lalu kedua aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu, dan ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya di dalam menciptakan sebuah sistem manajemen yang dapat menjawab tantangan dalam bidang rantai pasokan. Kita terlebih dahulu perlu melihat lebih dalam tentang bagaimana proses supply dan demand. Nah, dari pembahasan saya ini itu adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kali menyimak dari definisi ini, maka suatu supply chain terdiri dari perusahaan yang mengangkut bahan baku dari alam perusahaan, lalu mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen, lalu ke supplier bahan-bahan pendukung produk, lalu ke perusahaan perakitan. Nah, lalu dari perusahaan perakitan itu ke distributor. Nah, dari distributor itu ke supplier. Nah, jadi dari distributor ini kita ke supplier. Ini saya berada di Xiaomi Store di depan PSCC Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Nah, ini adalah Xiaomi Store di depan PSCC di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Nah, jadi barang-barang tersebut nantinya akan di stok di sini. Lalu dari sini maka akan dijual langsung ke konsumen. Tidak hanya konsumen di dalam kota Pontianak, tapi juga konsumen, bisa jadi konsumen-konsumen di luar kota Pontianak yang mencakup Kalimantan Barat ini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.